wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Insyaallah di kesempatan sore hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib, yang insyaallah di kesempatan sore hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang pembatal wudu. Maka insyaallah di kesempatan sore hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu penyebab wajibnya mandi. Ya, jadi seseorang diwajibkan untuk mandi apabila terjadi padanya beberapa sebab. Kita baca dulu matannya. Qala al-Qadi Abu Suja rahimahullahu taala, faslun walladhi yujibul ghusla sittatu asya. Pasal, perkara-perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Ya, ada 6 perkara. Qala salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Ya, 3 perkara yang bergabung padanya laki-laki dan perempuan. Artinya baik laki-laki maupun perempuan, apabila terjadi padanya 3 perkara ini, maka wajib baginya untuk mandi. Yang pertama, wahia al-iltiqa'u al-khitanain. Iltiqa'ul khitanain, maaf ya. Iltiqa'ul khitanain. Bertemunya 2 khitan. Bertemunya 2 khitan. Kemudian yang kedua, wa inzalul mani. Ya. Keluarnya mani. Yang kedua adalah keluarnya mani. Kemudian yang ketiga, wal maut. Ya, kematian. Maksudnya mandi jenazah. Jenazah itu kalau mati wajib untuk dimandikan. Ini 3 perkara yang laki-laki dan perempuan itu sama. Qala wa thalathatun takhtassu bihan nisa. Dan ada 3 perkara yang terkhusus bagi kaum wanita, wahia al-haidu wan nifasu wal wiladah. Ya, yaitu al-haid, kemudian nifas dan melahirkan. Jadi ini 6 sebab seseorang itu diwajibkan untuk mandi. Ya, 3 perkara berserikat padanya laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya 2 khitan, kemudian terpancarnya mani, dan kemudian yang ketiga kematian. Dan 3 perkara yang hanya khusus bagi kaum wanita, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Ya. Baik, ini yang perkara yang perlu kita ketahui, jadi perkara yang mewajibkan kita untuk mandi. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu, insya Allah, ya, hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi ini. Ya, yang pertama adalah iltiqa al-khitanain, bertemunya 2 khitan. Ya. Al-khitan ini adalah kata beliau di keterangan halaman 25 untuk bisa lihat, al-khitanu huwa maudi'ul khitan, ai qita'ul jildah allati tughti ra's adz-dzakar inda wiladatihi wa qabla an yukhtan, wa kadzalika al-jildatu allati takunu a'la farjil mar'ati inda makhrajil bauli wa tusammal baghar. Al-khitan adalah tempatnya khitan. Ya, yaitu potongan kulit yang menutupi kepala zakar. Al-khitan adalah potongan kulit yang menutupi kepala zakar ketika seseorang itu dilahirkan
seorang laki-laki itu dilahirkan dan sebelum dikhitan. Jadi yang dimaksud dengan khitan itu kulub, ya, kulub, kulit yang menutupi kepala zakarnya seorang laki-laki sebelum dikhitan. Demikian juga yang disebut sebagai khitan adalah kulit yang berada di bagian atas farji, ya, di bagian atas vagina, ketika atau dekat dengan tempat kencing. Wa tusammal badhar, yang disebut sebagai badhar, yaitu klitoris. Ya, yang disebut klitoris. Nah, ini khitan. Jadi bertemunya dua khitan, ini bertemunya yaitu bagian tadi, dua bagian tadi. Bagiannya laki-laki yaitu kepalanya. Ini asal muasal penamaan khitan, ya. Jadi khitan itu adalah kulub dan klitoris. Kalau laki-laki itu kulub, ya. Kalau wanita itu klitorisnya. Nah, ketika dia di khitan, berarti dibuang kulitnya. Kulubnya itu yang menutupi kepala zakarnya itu dibuang. Makanya disebut sebagai khitan. Karena dibuang khitannya tadi. Ya, kulit yang menutup kepala zakar. Nah, di antara perkara yang membatalkan yang mewajibkan untuk mandi adalah bertemunya dua khitan. Ya, bertemunya dua khitan. Kata beliau dalam penjelasannya, wa dzalika bi an yaghiba hasyafatu dzakar ay ra'sahu fi farji. Ya. Yang dimaksud dengan bertemunya dua khitan adalah hilangnya kepala zakar. Ya, hasyafah kepala zakar ay ra'sah. Ya. Hasyafah itu sama dengan ra's, ya. Helmnya itu, ya. Fi farjin, hilangnya kepala zakar masuk ke dalam farji. Walau lam yantashir az-zakar, walaupun tanpa diiringi dengan ereksi. Jadi tidak disyaratkan dia harus ereksi, ya. Yang penting ketika dimasukkan zakar tersebut ke dalam farji seorang wanita, ya, ini sudah mewajibkan untuk mandi. Anzal aulam yunzil, ya, baik itu mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani. Jadi sekedar masuk kepala zakar itu ke dalam farji seorang wanita, walaupun tanpa diiringi ereksi, walaupun tanpa diiringi keluarnya mani, ini sudah mewajibkan untuk mandi. Paham, ya? Jadi iltiqa al-khitanain ini bukan bermakna jima saja, tapi sekedar masuk kepala penis itu ke dalam farji wanita, walaupun tanpa diiringi ereksi dan tanpa diiringi dengan keluarnya mani, sudah mewajibkan untuk mandi. Qala wa bisul hasyafah qadruha idza kanat maqtu'ah aw la hasyafata lahu khilqatan. Ya. Dan dimisalkan dengan hasyafah atau dengan kepala zakar adalah bagian batang zakar, ya, yang seukuran dengan hasyafah itu apabila zakarnya terpotong. Ya, misalnya dikira-kira bagian yang bulat dari penis itu berapa senti? Sekitar, ya, tergantung, ya, sekitar 2 atau 3 senti. Maka kalau orang yang terpotong kepalanya, misalnya dia kecelakaan, ya, sehingga hilang hasyafahnya tadi, maka diukur seukuran hasyafah. Diukur dengan seukuran hasyafah tadi, ya, diambil jarak 3 cm. Ya, ketika sudah masuk sekitar 3 cm ini ke dalam farji wanita, maka sudah wajib baginya untuk untuk mandi. Atau dia tidak memiliki bagian bundar, ya, kepalanya tidak begini bundar. Misalnya
sebagian orang penisnya itu mengalami kelainan. Jadi nggak ada bagian bundarnya. Maka diukur, ya dikira-kira seukuran bundaran penis. Ya, diukur seukuran bundaran penis. Kalau bagian seukuran ini sudah masuk ke dalam farji seorang wanita, maka wajib baginya untuk apa? Untuk mandi. Wa yajibul ghuslu 'alal mawtu'ah aidan wa illam yakun inzal. Demikian juga wajib ya mandi ketika berhubungan jima walaupun tidak keluar. Kalau masuknya dzakar saja sudah mewajibkan untuk mandi, apalagi melakukan jima walaupun tidak sampai keluar mani. Ya, walaupun tidak sampai keluar mani, ya masuknya kepala penis ke dalam farji wanita atau bahkan sampai berhubungan jima, ya membatalkan mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, maksudnya wajib mandi ini ketika dia akan sholat, ya ketika akan sholat nggak sah sholatnya kalau dia belum mandi. Lalu beliau sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa al-jima atau iltiqa al-khitanain ini mewajibkan mandi. Kata beliau, wal aslu fi wujubil ghusli bil jima'i hadits. Dalil yang menunjukkan wajibnya mandi karena jima ada beberapa hadis. Di antaranya ma rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl." Apabila seorang laki-laki telah duduk di cabangnya seorang wanita, ya yang 4, maka wajib thumma jahadaha, kemudian dia membuatnya payah, ya artinya kemudian dia memasukkannya. Thumma jahadaha ini artinya kemudian dia memasukkan ya dzakarnya ke dalam farji sang wanita, wajibal ghusl, faqad wajibal ghusl, maka telah diwajibkan untuk mandi. Ya. Cabang yang 4 tadi itu maksudnya paha dan betisnya. Artinya ketika seorang laki-laki sudah berada di atas wanita, kemudian dia masukkan kepala dzakarnya ke dalam farji sang wanita, maka sudah diwajib untuk mandi. Hadis ini dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatin li muslimin wa in lam yunzil, walaupun tidak sampai keluar. Ya, nggak sampai keluar. Jadi sekedar memasukkan dzakar ke dalam farji seorang wanita, ini sudah mewajibkan untuk mandi bagi keduanya. Qala wa inda Muslimin an Aisyah qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza jalasa ya baina syu'abiha al-arba wa masal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim dari Aisyah mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang yang 4, ya anggota badan yang 4 dari seorang wanita, kemudian al-khitan menyentuh al-khitan, khitannya laki-laki menyentuh khitannya wanita, faqad wajabal ghusl, maka telah diwajibkan untuk mandi. Qala wa inna Tirmidzi wa qala hasanun sahih anha, dan diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa hadisnya hasan sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Ya, apabila khitan telah melampaui khitan, artinya dzakar telah memasuki farji, faqad wajabal ghusl, maka telah diwajibkan untuk mandi. Fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faghtasalna. Ya, aku telah melakukannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pun mandi.
Ya, jadi dengan sekedar masuknya zakar ke dalam masuknya kepala zakar ke dalam farji wanita ini sudah mewajibkan untuk mandi. Penting ini ya bagi antum ya, walaupun antum mungkin sebagiannya belum menikah ya. Ini habis belajar kitab Toharoh langsung minta nikah ini. Ya, agar kita tahu karena nanti ada kondisi-kondisi ya, yang terjadi pada diri kita. Ya, misalnya ingin melakukan hubungan suami istri, kemudian waktu ingin melakukan ada gangguan. Nanti antum kerasa kalau punya anak, ya. Saya punya anak, tiba-tiba anaknya nangis atau anaknya terbangun, ya, nggak jadi misalnya. Tapi sudah keburu masuk, ya. Kemudian setelah itu nggak bisa lagi kita melakukan, tidak bisa lagi kita melanjutkan hubungan suami istri. Nah itu sudah wajib untuk apa? Sudah wajib untuk mandi. Nah banyak orang nggak tahu ya, banyak orang yang nggak tahu. Ya, misalnya dia melanjutkan hubungan suami istri, dia keadaannya seperti itu, kemudian dia berpikir, loh kan ini nggak keluar sperma, nggak keluar mani, nggak sampai orgasme, akhirnya nggak mandi dia, ya, lalu sholat begitu saja, nggak boleh yang seperti ini ya. Ya kalau sudah masuk itu harus mandi janabah, ya. Kalau film Muwatta disebutkan dalam riwayat Muwatta karya Imam Malik, Inna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu sa'alaha, bahwa Abu Musa al-Ash'ari ini pernah bertanya kepada Aisyah. Faqala, ya, Abu Musa mengatakan, ar-rajulu yusibu ahlahu thumma yuksilu wala yanzil. Ya, atau wala yunzil. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ada seorang laki-laki yang kemudian menjimai istrinya. Lalu dia berhenti. Thumma yuksil. Berhenti wala yunzil, tanpa keluarnya mani. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, idza jawazal khitanul khitana faqad wajabal ghusl. Apabila khitan telah melewati khitan, maka wajib baginya untuk mandi. Maksudnya tadi ya, apabila kepala zakarnya laki-laki telah memasuki farjinya wanita, ya, maka wajib baginya untuk mandi. Jadi hilang kepalanya, itu sudah nggak kelihatan lagi, itu sudah wajib untuk mandi. Qala Abu Musa, la as'alu an hadza ahadan ba'daka abadan. Ya, kata Abu Musa, selama-lamanya saya tidak akan bertanya tentang perkara ini. Ya, setelah saya bertanya kepadamu, maka saya tidak akan bertanya kepada siapapun dalam permasalahan ini. Nah, ini salah satu keutamaan ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kita bisa mendapatkan hadis-hadis yang semacam ini tentang bagaimana hubungan suami istri, apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Qala wa anha radhiyallahu anha fi ma rawahu Muslimun qalat. Kemudian diriwayatkan pula masih dari Aisyah, lihat hadisnya hadis Aisyah ya. Dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah mengatakan, inna rajulan sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam an rajulin yujami'u ahlahu thumma yuksil. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menjimai istrinya kemudian dia berhenti. Hal alaihi mal ghusl? Apakah wajib bagi keduanya untuk mandi? Wa Aisyah tu jalisatan. Wa Aisyah tu jalisatun, dan ketika itu Aisyah duduk. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma yaktasil thumma naktasil. Ya, sesungguhnya aku telah melakukan hal yang sama, yakni melakukan hubungan suami istri kemudian berhenti sebelum keluar. Aku sudah melakukannya bersama si dia, ini bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, thumma naktasil, kemudian kami pun mandi. Kemudian kami pun mandi. Ini dalil yang menjelaskan bahwa tidak mesti harus keluar, ya, tidak mesti harus keluar. Baik. Kemudian kata beliau, apa ini? Syu'abiha artinya jam'u syu'bah wa hiya al-qit'ah minasyai'. Syu'ab
itu adalah jamak dari syu'bah, yaitu potongan dari sesuatu. Wal muradu huna fakhidal mar'ah wa saqaha. Yang dimaksud dengan syu'abiha, ya, yang dimaksud dengan syu'abiha, yakni 4 bagian tubuhnya, ini adalah 2 paha dan 2 betis. Ya, jadi ini jima, ya, artinya apa? Apabila seorang laki-laki itu duduk di antara 4 organ wanita ini, ya, antara cabangnya wanita, ini maksudnya adalah 2 paha dan 2 betisnya, artinya dia siap-siap untuk apa? Melakukan jima. Qasumma jahadaha, kemudian membuat dia kepayahan. Jahadaha, ya, kadhan biharakatihi. Ini membuat wanita itu kepayahan karena digerak-gerakkan. Ya, maksudnya apa? Wahya kinayatun an mu'alajatu idkhalid dzakarihi fi farjihi atau fi farjiha. Ini merupakan kinayah, ya, perumpamaan dari usaha seorang laki-laki untuk memasukkan zakarnya ke farji sang wanita. Ya. Jadi bahasanya itu tidak vulgar, ya. Nabi SAW mengatakan apabila seorang laki-laki idza jalasa baina syu'abihal arba, ya, apabila dia sudah berada di posisi cabangnya yang 4, ya, kemudian apa? Tsumma jahadaha, kemudian membuatnya kepayahan. Nah, maksudnya apa? Masuk kepala penisnya itu ke dalam farji sang wanita. Al-khitan tadi sudah kita jelaskan, ya. Qala wal muradu bil masi wal mujawazah al-idkhal. Yang dimaksud dengan menyentuhkan dan melampaui ini adalah memasukkan. Dalam sebagian lafaz kan disebut wa masal khitanul khitan. Ketika khitan menyentuh khitan. Maksudnya apa? Idkhal, ya, dimasukkan. Ini bukan hanya menyentuh tapi memasukkan. Ya, kalau hanya menyentuhkan saja ini tidak membatalkan, tapi ketika dimasukkan maka ini membatalkan. Dalla ala dzalika ma rawahu Abdullah ibn Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza altaqa al-khitanan wa tawarat al-hashafah faqad wajaba al-ghusl. Ya, apabila bertemu 2 khitan kemudian hilang hasyafahnya. Tawarat ay dakhalat fi farji bihaitsu sarat la tura, yaitu masuknya kepala zakar ke dalam farji kemudian tidak kelihatan lagi kepalanya. Nah, ini maksud. Jadi ketika kepalanya itu masuk ke dalam farji sehingga hilang kepalanya, nggak kelihatan lagi, faqad wajibal ghusl, diwajibkan baginya untuk mandi. Ya. Jadi ini yang membatalkan lagi, ya, yang mewajibkan untuk mandi. Ini bertemunya 2 khitan. Apa maksud bertemunya 2 khitan? Yaitu masuknya kepala zakar seorang laki-laki ke dalam farji wanita, walaupun tidak sampai keluar. Ya, walaupun tidak sampai keluar. Nah, jadi ketika misalnya dia ada pasangan suami istri, ya, dia punya anak, ketika akan melakukan itu sudah masuk kepalanya, kemudian tiba-tiba bangun anaknya sehingga batal, ya. Nah, itu sebelum sholat subuh harus mandi dulu. Walaupun tidak sampai jima, tidak sampai keluar, ya, tetap harus mandi. Baik, ini yang pertama, yakni iltiqa al-khitanain, bertemunya 2 khitan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, inzalul mani. Ya, terpancarnya mani. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi terpancarnya mani bukan hanya dengan cara aljima, ya. Misalnya dengan ihtilam, dengan mandi, dengan mimpi basah, atau dengan istimna, ya, dengan melakukan onani. Ini semua mewajibkan mandi. Hanya saja hukumnya onani haram, ya. Hukumnya onani haram. Ya, kecuali yang melakukannya adalah tangan sang istri. Tapi kalau tangan sendiri, ya, ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Fa man ittagha wara'a dzalika
faulaika humul adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak wanita yang mereka miliki. Ya, maka yang demikian tidaklah tercela. Barang siapa yang mencari yang selain itu, maka dia telah berbuat melampaui batas, yaitu telah berbuat dosa. Ya, jadi barang siapa yang melakukan al-istimna, dia telah terjatuh pada perbuatan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala ya hanya membatasi hubungan tersebut ya dilakukan bersama istri atau bersama budak wanita yang dia miliki. Ya, sehingga kalau sama istri boleh-boleh saja melakukan onani. Jadi misalnya istri sedang mendapatkan haid, tidak bisa melakukan hubungan jima, ya, maka boleh-boleh saja bagi seorang suami meminta dikeluarkan maninya oleh istrinya dengan tangan sang istri. Ya. Jadi keluarnya mani di sini bukan hanya karena berhubungan suami istri, tapi juga karena ihtilam, karena mimpi basah, atau karena onani, maka wajib baginya untuk mandi. Ya. Qala wa dalla ala wujubil ghusli bisababihi ahadits. Dan yang menunjukkan atas wajibnya mandi karena sebab keluarnya mani, terpancarnya mani, ada beberapa hadis kata beliau. Minha diantaranya marwahu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Itu apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Ya. Kata beliau, sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Ya, maksudnya wajib mandi karena keluarnya air mani. Ya, air yang pertama ini adalah air untuk bersuci, air yang kedua adalah air mani. Wa ma'nahu yajibu istimalul ma' fil badani idza kharajal ma'u minhu. Maksudnya adalah wajib untuk menggunakan air ya ke seluruh badan apabila telah keluar air dari badan tersebut. Wal muradu bil ma'il kharij minhu kama huwa ma'lum al-mani. Dan yang dimaksud dengan air yang keluar dari badan itu sebagaimana yang telah dimaklumi adalah mani. Ya, jadi maksud innamal ma'u minal ma', ya, hadisnya riwayat Muslim, sesungguhnya air itu karena air, ya, maksudnya air yang dipakai untuk mandi, ya, wajib untuk mandi dengan air karena air yang keluar yaitu mani. Kemudian dari lainnya, wa ma rawahu Ali radhiyallahu anhu, qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil madhi, faqala minal madhi al-wudu wa minal mani al-ghusl. Apa yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang madhi. Ya, maka beliau mengatakan, ya, minal madhi al-wudu. Ya. Karena madhi maka diwajibkan untuk berwudu. Ya, madhi ini cairan yang keluar dari zakar, ya, karena dia ereksi, ya, karena dia ereksi, tapi tidak sampai keluar mani. Ya, maka kalau keluar madhi, ya, perbedaannya kalau mani itu dia keputih-putihan. Kalau madhi ini bening, ya, kalau madhi ini bening, dan keluarnya madhi ini tidak disertai dengan perasaan lega, ya, perasaan enak. Ya, kalau keluarnya mani itu disertai dengan perasaan lega setelah keluarnya. Maka madhi ini mewajibkan wudu. Nah, artinya seseorang ketika keluar madhinya hendaknya dia berwudu sebelum sholat, ya. Dan dibersihkan, ya, madhinya tadi dari pakaiannya, wa minal mani al-ghusl. Dan dari keluarnya mani mewajibkan untuk apa? Untuk mandi. Jadi kalau madhi hanya mewajibkan untuk wudu saja,
Adapun keluarnya mani mewajibkan untuk mandi. Ya. Ya, kalau misalnya mimpi basah ya atau dia melakukan onani ya, baik itu onani yang dihalalkan ataupun onani yang diharamkan, tetap wajib baginya untuk mandi. Qala wa yushtaratu li wujubil ghusli bil mani buruzuhu minal makhraj. Ya. Dan dipersyaratkan wajibnya mandi karena keberadaan mani, bahwa mani tersebut keluar ya ini keluarnya mani dari tempat keluarnya. Maksudnya wadzalika bi an yabruzu anidzakari ladar rajuli. Maksudnya adalah mani tersebut tampak keluar dari apa? Dari zakarnya laki-laki. Wa yasilu ila ma yajibu ghusluhu fil istinja indal mar'ah. Dan sampai kepada derajat wajib untuk mencucinya ketika seorang wanita itu melakukan istinja. Maksudnya kadar kapan mani itu dianggap keluar ya, ketika dia sudah keluar dari zakar ya. Jadi bukan misalnya maninya itu masih terdapat di dalam di dalam zakarnya, enggak, tapi sudah keluar. Wa huwa ma yabdu minha indal julusi liqada'il hajah. Yang demikian itu akan tampak ketika dia duduk ya untuk menunaikan hajatnya ya, ya. Wallahu taala alam, yang dimaksud di sini adalah bahwa mani tersebut ya benar-benar keluar dari zakarnya ya. Qala wa yajibul ghuslu wa in kana khurujul mani fi naum. Dan wajib untuk mandi walaupun keluarnya mani itu terjadi ketika tidur. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah. Dalilnya adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Ummu Sulaim datang. Beliau adalah istrinya Abu Talhah, datang kepada Nabi SAW. Faqalat, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia ihtilam, yakni dia mimpi basah? Faqala Rasulullah SAW, na'am, idza ra'atil ma'. Ya, apabila dia melihat adanya air. Ya, jadi walaupun dia dalam keadaan tertidur, ya, kemudian keluar maninya, maka wajib untuk mandi. Qala wujubul ghusli 'alal mar'ati kata beliau, wa akhrajahu Malik rahimahullahu taala fil Muwatta an Ummu Sulaim an Ummu Salamah an Ummi Salamah radhiyallahu anha ya, at-taha ini takhrijnya ya. Maaf ya, ini takhrijnya. Kemudian kata beliau ihtalamat, yakni ra'at fi manamiha annaha tujami' ya, atau tujama'. Ihtalamat artinya yaitu Ummu Sulaim ya, Ummu Sulaim mengatakan idza hiya ihtalamat, apabila dia mimpi basah. Apa yang dimaksud dengan mimpi basah? Yaitu dia bermimpi, ya, dia melihat dalam mimpinya bahwa dia dijimai. Dia melihat dalam mimpinya bahwa dia dijimai. Ya. Jadi kalau misalnya mimpi berjima, ya, maka kalau dia melihat adanya air, adanya keluarnya air cairan, maka wajib baginya untuk mandi. Maksud dia ra'atil ma, yakni ra'at ala thawbiha al-mani hina istaiqad. Ya, hina istaiqadat. Maksudnya dia melihat air di sini adalah dia melihat pada pakaiannya adanya mani ketika dia terbangun. Ya, jadi kalau misalnya
dia melihat, ya, dia mimpi melakukan hubungan suami istri. Kemudian di pagi hari ketika dia bangun, dia melihat ada bekas air, ya, di bagian kemaluannya, ya, di pakaian di bagian kemaluannya, maka wajib baginya untuk mandi. Qala wa anha, diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wala yadhkur al-ihtilam atau wala yadhkur ihtilaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapati sesuatu yang basah, namun dia tidak ingat bahwa dia mimpi basah. Ya, jadi dia tidak punya memori sama sekali. Ya, kadang-kadang barakallahu fiikum, ya, kita lupa, ya, mimpi basah tapi lupa apa yang terjadi dalam mimpi kita. Pokoknya taunya enak, kemudian ada sesuatu yang basah di pakaian kita. Qala la ghusla, qala yaghtasil. Maka Nabi SAW mengatakan hendaknya dia mandi. Ya, ada seorang laki-laki, bagaimana, ya, kalau ada seorang laki-laki yang mendapati sesuatu yang basah, ya, di pakaiannya, tapi dia nggak ingat kalau dia mimpi. Adek, jangan ngambil terus, adek. Ya. Ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, hendaknya dia mandi. Hendaknya dia mandi, walaupun dia nggak ingat mimpi apa. Ya, mimpi apa semalam. Ya. Kemudian beliau ditanya lagi, wa anir rajuli yara an qad ihtalama wala yajidil balal. Terus bagaimana dengan seorang laki-laki yang dia mimpi, ya, dia mimpi memimpikan sesuatu, hubungan suami istri, wala yajidu al-balal, tapi ketika dia bangun dia tidak mendapati ada sesuatu yang basah. Ya, sekedar mimpi saja, tapi kok nggak keluar. Qala la ghusla alaih. Maka kata Nabi SAW, tidak wajib baginya untuk mandi. Jadi, ya, kalau dia tidak ingat bahwa tadi malam dia mimpi basah, tapi dia menemukan sesuatu yang basah, wajib baginya untuk mandi. Ya, maksudnya dia menemukan keluarnya sperma, keluarnya air mani di celananya atau di sarungnya, walaupun dia nggak ingat dia mimpi apa semalam, maka mandi dia. Sebaliknya, kalau seseorang itu ingat dia tadi malam tuh mimpi jima, tapi ketika dilihat di celananya, dilihat di sarungnya, kok nggak ada sesuatu yang basah, la ghusla alaih, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Jadi ikhwan fillah, yang menjadi patokan adalah keberadaan air. Faqalat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, al-mar'atu tara dzalik a'alaiha ghuslun. Bagaimana kalau yang melihat itu seorang wanita, wahai Rasul? Apakah dia juga wajib mandi? Ya, maka sama ketentuannya. Naam, an-nisa syaqaiqur rijal. Ya, seorang wanita itu, para wanita adalah belahannya laki-laki. Syaqaiq ini maksudnya saudara kandungnya laki-laki. Ini belahannya laki-laki. Ya. Jadi sama saja kalau wanita, ya, wanita misalnya dia melihat ada bekas di sarungnya, ada bekas di kainnya, di celananya, maka wajib baginya juga untuk mandi. Ya, walaupun dia tidak ingat tadi malam dia telah mendapatkan mimpi basah. Ya, paham ya, insya Allah. Jadi intinya itu adalah apa yang kita lihat di pakaian kita. Ya, kalau ada bekas sesuatu yang basah, sesuatu yang keluar, ya, maka wajib untuk mandi. Ya, balalan di sini artinya asarul mani, bekas-bekas mani. Dia melihat ada bekas sperma, ya, di di bajunya, atau apa namanya kalau wanita, ya. Kalau laki-laki punya sperma, apa namanya kalau wanita, ya. Ada cairannya wanita juga, cairan wanita, kewanitaan di
di celananya, ya, di pakaiannya, ini juga wajib untuk mandi. Adapun ihtilam, maksud dari ihtilam yakni mujama'atu hali al-hulm. Ya. Ya, ini melakukan jima atau mimpi berjima. Ya, dia mimpi berjima. Syaqaiq ya, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah syaqaiqur rijal, artinya mithluhum wa nadhairuhum. Ya, ini laki-laki itu sama dengan wanita dalam permasalahan ini. Ya, faka'annahunna syuqiqna minhum. Seakan-akan wanita itu dibelah dari seorang laki-laki. Ya. Jadi maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama saja, baik laki-laki maupun perempuan, ketika dia melihat asarul mani, bekas basahan ya di pakaiannya, wajib baginya untuk mandi, walaupun dia tidak atau dia tidak ingat mimpi basahnya. Paham ya? Jadi walaupun nggak ingat mimpi apa, tapi kelihatan ada bekas mani di celana, ya wajib untuk mandi, Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, sebab wajibnya mandi yang tergabung padanya laki-laki dan perempuan, wal maut, ya, kematian. Maksudnya wajib di sini wajib untuk dimandikan. Karena nggak mungkin sama sekali kalau dia mandi sendiri ya, kabur semua orang kalau dia mandi sendiri ya. Maksudnya wajib bagi orang yang meninggal dunia untuk dimandikan. Dalilnya, rawal Bukhari wa Muslimun an Ummi Atiyah al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasul sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala igsilnaha thalathan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk di tengah-tengah kami ketika wafat putri beliau. Kalau saya tidak salah ini Zainab yang wafat ya. Faqala, maka Nabi mengatakan igsilnaha thalathan, mandikanlah jenazahnya 3 kali. Nah ya, Nabi memerintahkan untuk memandikan jenazah. Mandikan dia 3 kali. Kemudian dalil lain. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan waqasahu ba'iruh. Ya, bahwa ada seorang laki-laki yang waqasahu artinya romahu wadasa unuqah. Ya, ada seseorang yang dilemparkan oleh untanya sehingga mematahkan tengkuknya. Ya. Jadi ada seorang seorang yang dijatuhkan ya oleh untanya, kemudian lehernya patah sampai dia meninggal dunia. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun. Dan kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang ihram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Igsiluhu bima'in wa sidr wa kaffinuhu fi thawbain." Ya, mandikanlah dia dengan air dan sidr dan daun sidr. Ya, serta kafankanlah dia dengan 2 lembar kain. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajib ya jenazah itu untuk dimandikan. Ya, wajib jenazah itu untuk dimandikan. Ya, ini mandi yang perkara yang mewajibkan untuk mandi yang ketiga, yaitu apa? Ketika dia meninggal dunia, artinya ada yang memandikannya. Ya. Selesai kita dari 3 perkara yang terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ya, kita ulangi sekali lagi, wajib untuk mandi ya bagi laki-laki maupun perempuan karena 3 sebab. Yang pertama adalah bertemunya 2 khitan, kemudian yang kedua adalah
keluarnya mani, dan yang ketiga adalah kematian. Ya, ini yang berserikat antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita bahas yang khusus bagi wanita. Qala wa salasatun takhtassu biha an-nisa. Dan ada 3 hal yang dikhususkan bagi para wanita. Maksudnya 3 sebab yang dikhususkan bagi para wanita yang mewajibkan mereka untuk mandi. Wahya al-haidu wan nifasu wal wiladah. Yang pertama adalah haid, kemudian yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah melahirkan. Ya. Jadi haid setelah selesai dari haid, maka sebelum sholat wajib bagi seorang wanita untuk mandi terlebih dahulu. Ya, nggak boleh dia sholat langsung atau sekedar wudhu, tapi harus mandi. Demikian juga setelah berhenti nifasnya, wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu. Qala fal haidu, ya, dalam penjelasannya Syekh Mustafa Buqa mengatakan, fal haidu min mujibatil ghusl. Maka haid ini merupakan perkara yang mewajibkan untuk mandi. Wala yasihu illa ba'da inqita'ihi. Dan tidaklah sah mandinya tersebut kecuali setelah terhentinya. Wa kadzalika nifas, demikian juga nifas. Jadi baru boleh mandi untuk haid itu setelah haidnya berhenti. Demikian juga mandi nifas. Ya, itu baru diperintahkan untuk mandi setelah dia selesai dari nifasnya. Maksudnya baru boleh sholat gitu ya, baru boleh sholat ya. Setelah berhenti darahnya lalu dia mandi. Bukan berarti kalau lagi haid dan mandi haid dan nifas nggak boleh mandi, boleh saja ya. Mandi untuk kebersihan itu boleh saja. Tapi mandi yang kita maksud di sini adalah mandi yang menjadi syarat bagi dia untuk suci dan melakukan ibadah sholat. Ini adalah mandi setelah inqita', setelah terputusnya darah haid dan terputusnya darah nifas. Paham ya? Jadi kalau wanita itu paham dia ya, kapan haidnya itu sudah berhenti, ya kan ada siklusnya itu ya. Ketika haid itu akan berhenti, biasanya dia sudah tidak keluar darah lagi ya, tapi tinggal flek-flek. Nah, ketika flek-fleknya itu sudah hilang, sudah nggak ada lagi yang bercampur dengan coklat ya, percampuran dengan darah, maka dia bersihkan lalu dia mandi, baru boleh untuk sholat. Demikian juga nifas. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jauhkanlah, ya, hendaknya kalian menjauh dari para wanita ketika mereka haid, di waktu mereka haid. Menjauhlah di sini artinya jangan dijimai, wala taqrabuhunna hatta yatkhurna. La tujami'uhunna. Artinya jangan kalian jimai. Haram hukumnya menjimai seorang wanita ketika dia sedang haid di farjinya. Ya. Ya, maksud di farjinya artinya ketika dia memasukkan zakarnya ke farjinya nggak boleh. Tapi kalau misalnya sang istri sedang haid kemudian dia minta dilayani oleh istrinya dengan tangannya, maka yang demikian diperbolehkan. Yang nggak boleh itu di farjinya. Ya. Qala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian mendekatinya sampai dia suci. Maksudnya apa? Yang qati'u haiduhunna. yakni haidnya sudah terputus. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila dia telah suci, maka datangilah ya dari arah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nah, jadi apa? Setelah wanita itu mandi,
baru boleh digauli oleh suaminya. Ya, jadi dia harus suci terlebih dahulu, baru kemudian digauli oleh sang suami. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa wajib wanita itu untuk mandi terlebih dahulu ya setelah haidnya itu selesai. Qala an Aisyah, dalil dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbaltil haid fad'i shalah wa idza adbarti faghtasili wa shalli. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Fatimah bintu Abi Hubaish, apabila engkau mendapati haid, maka tinggalkanlah sholat. Nah, nggak boleh sholat ya. Wanita yang haid tidak boleh sholat. Ya, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarti faghtasili wa shalli. Apabila telah selesai engkau dari haidmu, maka mandilah engkau dan sholatlah. Unzuru barakallahu fikum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faghtasili wa sholli. Mandi dulu, baru kemudian sholat. Mandi dulu, baru kemudian sholat. Qala wa mithlul haid an-nifas. Dan yang semisal dengan haid adalah an-nifas. Ya, darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita itu melahirkan. Li'annahu damun kharijun minar rahim. Karena sesungguhnya nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim. Ya. Jadi disamakan dengan haid. Kenapa nifas itu disamakan dengan haid? Karena asal sumbernya itu sama. Sama-sama keluar dari rahim. Anjibillatin ay salamatil khilqati wat tabai la an illah. Dan dia itu keluar karena kebiasaan wanita. Karena selamatnya siklusnya dan kebiasaannya bukan karena sebuah penyakit. Ya, berbeda ya dengan darah penyakit. Ya. Istihadhah ya. Beda dengan darah istihadhah. Ya, ini darah nifas dan darah haid ini sumbernya adalah rahim. Dan dia muncul bukan karena penyakit, tapi karena siklus yang normal. Ya, siklus yang normal dari seorang wanita. Ya, dan darah nifas itu, wallahu ta'ala alam, para ulama menyebutkan bahwa dia merupakan darah haid yang berkumpul. Karena selama hamil itu kan, wanita kan tidak mendapatkan haid. Nggak datang bulan mereka. Ya, maka darahnya mengumpul menjadi darah nifas. Oleh karena itu, wanita yang nifas memiliki hukum yang sama dengan wanita haid. Tidak boleh sholat dia, ya, dan baru boleh dia sholat setelah haid atau nifasnya itu terputus, lalu kemudian dia mandi. Baik. Kemudian ini kata beliau yang terakhir wal wiladah, mandi karena melahirkan. Jadi wallahu taala a'lam ya, jadi para ulama membuat satu hal yang diwajibkan untuk mandi, yakni ketika melahirkan. Misalnya ada orang yang kelainan, dia nggak keluar darah nifasnya, tapi kemudian dia melahirkan, ya, atau entah bagaimana caranya ya, mungkin karena perkembangan teknologi atau yang semisalnya, ada orang yang melahirkan tanpa harus mengeluarkan darah nifas. Maka cukup dengan melahirkan saja sang wanita itu harus diwajibkan untuk mandi. Diwajibkan baginya untuk mandi. Ya, misalnya dia nggak keluar, kalau dia keluar darah nifas kan otomatis apa? Mandinya mandi nifas. Nah, bagaimana dengan orang yang melahirkan tanpa mengeluarkan darah nifas? Maka tetap saja diwajibkan baginya untuk mandi. Qala wa mithlu nifas al-wiladah faqad tusamma nifasan. Demikian juga yang semisal dengan nifas adalah melahirkan. Ya.
Dan wiladah melahirkan juga bisa disebut sebagai nifas. Kenapa? Li'anna rahima yatanaffasu bitorhil waladi minhu. Karena rahim itu menjadi longgar setelah dikeluarkannya anak dari rahim tersebut. Jadi wiladah ini juga ya disebut sebagai nifas, tapi nifas yang berbeda, bukan nifas darah. Ya, tapi disebut nifas secara bahasa. Kenapa? Karena setelah keluarnya sang anak, rahim wanita itu menjadi longgar. Ya, darah nifas ya, itu adalah darah yang keluar dari rahim sehingga rahimnya menjadi longgar. Demikian juga al-wiladah, kelahiran itu juga disebut nifas. Walaupun bukan dalam bentuk apa? Darah. Kenapa? Yatanafas ar-rahim. Rahim itu menjadi longgar dengan keluarnya sang anak. Ya. Qala washtaratu ba'duhum liwujubil ghusli bil wiladati an takuna mutalabbisatan bidam. Sebagian ulama mempersyaratkan wajibnya mandi dari melahirkan apabila bayinya itu berselubung darah. Ya, apabila antakuna baik ya, melahirkannya itu disertai dengan darah ma'al waladi au qablahu au ba'dahu, baik itu bersamaan dengan keluarnya sang anak ya, atau sebelumnya atau setelahnya. Ya. Jadi kita tidak berbicara tentang nifas. Nifas itu kan setelah dia setelah dia melahirkan ya, darah yang keluar setelah dia melahirkan. Ini merupakan siklus yang harus dialami oleh seorang wanita yang melahirkan. Nah, ini bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah ketika bayinya itu lahir disertai dengan darah, ya, baik itu berbarengan keluarnya dengan keluarnya sang bayi atau sebelumnya atau setelahnya, maka baru diwajibkan untuk mandi. Menurut sebagian pendapat. Fa idza kharajal waladu jafan fala yajibu 'alaihal ghusl. Kalau yang keluar itu adalah bayi dalam keadaan kering, maka tidak wajib baginya untuk mandi. Wa innama yundab laha dzalik, hanya saja disunahkan. Ya, hukumnya hanya sunnah saja. Kalau bayinya keluar ya tanpa disertai dengan darah, maka disunahkan bagi dia untuk mandi, tapi tidak sampai pada wajib. Akan tetapi yang mutamad dalam mazhab Syafi'i wa wujubul ghusli bil wiladati mutlaqan. Wajibnya mandi karena melahirkan secara mutlak. Walau biduni damin ma'aha, walaupun tanpa adanya darah. Ya. Ingat ya, ini wajib mandi setelah melahirkan. Jadi nggak ada hubungannya sama nifas ya. Jadi dengan melahirkan itu, maka seorang wanita wajib untuk mandi walaupun tidak ada darahnya. Li'annal waladal kharij ya munaqidun min mani. Karena sesungguhnya bayi yang keluar ya itu dia terbentuk dari mani. Ya kan? Bayi itu kan terbentuk dari apa? Dari sperma ya, sperma yang bergabung dengan ovum kemudian menjadi zigot. Sehingga bayi itu pada hakikatnya adalah bentukan dari mani. Ya. Jadi apa? Ketika anak itu keluar, maka pada hakikatnya yang keluar itu adalah mani. Sehingga disertai dengan darah atau tidak, tetap wajib bagi seorang wanita untuk mandi. Nah, bagaimana kalau darahnya itu keluar terus? Ya, wa fi hali wujudi dam la yasih al-ghuslu illa ba'da inqita'ihi. Ya. Adapun setelah keluarnya, adapun kalau ada darah, keluar darah, maka tidak sah mandinya kecuali setelah darah tersebut terputus. Ya. Sekarang antum pisahkan dulu ya masalah nifas. Ini masalah melahirkan saja. Misalnya ada wanita yang melahirkan tanpa nifas. Jadi keluar darah tapi bukan darah nifas. Ya, keluar darah tapi bukan darah nifas. Karena ada orang kalau melahirkan pendarahan. Ya, maka pendarahannya ketika pendarahannya sudah berhenti barulah dia diwajibkan untuk mandi.
Kalau misalnya dia nggak dapat nifas ini ya, mungkin ada kelainan atau sesuatu yang terjadi, ya dia melahirkan tapi tanpa adanya nifas. Tapi pendarahan ketika melahirkan itu pasti ada. Ya, maka ketika terjadi pendarahan, pendarahannya itu selesai, baru dia mandi. Tidak sah mandinya kalau pendarahannya itu belum terputus, belum selesai. Ya, jadi ini 6 perkara yang mewajibkan untuk mandi, ya, yang mewajibkan untuk mandi. Ya, ada 6 perkara, 3 hal yang berserikat antara laki-laki dan perempuan, dan 3 hal yang khusus bagi perempuan. 3 hal yang berserikat padanya laki-laki dan perempuan adalah bertemunya 2 khitan, kemudian keluarnya mani, dan yang ketiga yakni mandi jenazah, ya, ketika dia meninggal dunia. Adapun yang khusus bagi wanita adalah haid, nifas, dan melahirkan. Kemudian sebagai pelengkap, ya, kita perlu jelaskan ada ini yang mu'tamad, ya, menurut mazhab Syafi'i. Nah, ada sebagian mazhab yang menyebutkan sebab-sebab lain yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Ya, di antaranya ada sebagian ulama mengatakan bahwa setelah memandikan jenazah, ya, ini juga wajib untuk mandi. Ini nggak ada di kitab, tambahan kita saja, tambahan bagi sebagai wawasan bagi antum. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa setelah seseorang itu memandikan jenazah, maka wajib baginya untuk mandi. Ya. Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Man ghassala al-mayyit falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Karena Nabi SAW, barang siapa yang telah selesai memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi. Dan barang siapa yang memikul atau mengusung jenazah, maka hendaknya dia berwudu. Baik. Maka perintah ini sifatnya hanya anjuran saja. Ya, mustahab hukumnya, tidak sampai pada wajib. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari Al-Imam Ad-Daruqutni dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kunna nagtasilu al-mayyita faminna kunna nagsilul maita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil." Dulu kami pernah memandikan mayit, maka sebagian kami ada yang mandi dan sebagiannya lagi tidak mandi. Ini menunjukkan bahwa setelah memandikan jenazah tidak diwajibkan untuk mandi. Jadi anjurannya saja. Baik, kemudian yang kedua yang dianggap wajib juga, ya, mandi yang wajib adalah orang ingin menghadiri sholat Jumat. Mandi Jumat. Nah, ini juga wajib. Ketika tiba waktu Jumat, ingin menghadiri Jumat, maka ini adalah sebab yang mewajibkan seorang untuk mandi. Dalilnya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, "Ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Ya, mandi Jumat itu wajib bagi setiap orang yang telah baligh, kata beliau. Ya. Maka disebutkan oleh para ulama, hadis ini tidak menunjukkan wajibnya mandi Jumat. Ya, makna wajib di sini bukan sama dengan makna fardu, enggak. Tapi wujub ini merupakan hak artinya. Ya, wajib di sini merupakan hak. Kenapa? Karena di hadis yang lain Nabi SAW, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, Nabi SAW mengatakan, "Man tawaddo'a yaumal jumu'ah, ya, fabiha wa ni'mah. Wa man ightasala fahuwa afdal." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka yang demikian merupakan suatu hal yang baik. Wa man ightasala fahuwa afdal, dan barang siapa yang mandi, maka yang demikian itu lebih utama. Ini menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak sampai derajat wajib. Ya, tidak sampai derajat wajib.
Tapi mustahab hukumnya untuk mandi Jumat. Kemudian yang ketiga yang juga disebutkan oleh para ulama sebagai sebab yang mewajibkan seseorang untuk mandi adalah masuk Islam. Ya, dalilnya adalah kisahnya Thumamah bin Utsal. Ketika Thumamah masuk Islam, maka dia mandi terlebih dahulu, baru kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, jadi ditunjukkan dari kisah ini orang kalau mau masuk Islam dia mandi. Namun yang benar bahwa hukumnya adalah mustahab. Kenapa? Karena ada sebagian sahabat yang masuk Islam tanpa mandi. Ya, tanpa mandi terlebih dahulu. Yang mustahab bagi dia untuk mandi, namun kalau tidak mandi pun tidak mengapa. Baik, jadi ini 3 perkara yang disebutkan oleh para ulama sebagai penyebab wajibnya mandi. Hanya saja sebagaimana yang kita sebutkan bahwa yang rajih, ya, maksudnya yang dikuatkan oleh mazhab Syafi'i bahwa ketiga jenis mandi ini hukumnya hanya mustahab saja. Sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan ya. Nanti ada mandi-mandi yang disunnahkan. Baik, naktafi bihadzal qadar, cukup ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan bagi yang mengikuti melalui Zoom, ya silakan hubungi admin. Nanti insya Allah kita jawab di pertemuan yang akan datang. Bagi yang mengikuti lewat Facebook, maka dipersilakan untuk meninggalkan pertanyaan di komentar. Baik, naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf kalau agak melebar ini waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.